Selamat sore bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Satria Aritama Putra Nababan. Saya berasal dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Teknik Kelautan. NIM saya 1552420. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang kelompok saya telah buat, yaitu perancangan pompa hidram sebagai penunjang infrastruktur berkelanjutan di Desa Seimusam, Dusun Namunggas. Untuk latar belakang mengapa kami memilih topik ini, yaitu air bersih merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup, tetapi akses untuk mendapatkannya masih menjadi tantangan terkhususnya di daerah dataran tinggi. Menurut BPS 2024, sekitar 92,64% rumah tangga telah mendapatkan akses air minum yang layak. Tetapi untuk daerah pedesaan sendiri, akses air minum yang layaknya hanya sekitar 75,56%. Persoalan ini diperparah dengan keberadaan sumber air yang berada lebih rendah daripada permukiman warga, sehingga sulit untuk didistribusikan. Untuk untuk rumusan masalahnya yaitu ada dua, bagaimana merancang sistem pompa hidram yang efektif. Yang kedua, bagaimana tantangan dan solusi teknis dalam penerapan pompa hidram di wilayah perbukitan untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Nah, tujuan penulisannya yaitu yang pertama merancang sistem pompa hidram yang efektif pastinya, yang kedua menentukan tantangan dan solusi teknis dalam penerapan pompa hidram. Manfaatnya yang pertama menciptakan sistem pompa hidram yang efektif, yang kedua yaitu mengetahui tantangan dan solusi teknis. Untuk ruang lingkup kajiannya, kami ada 5, yaitu mempelajari perancangan pompa hidram yang efektif dan berkelanjutan, mengkaji teori dan hukum fisika yang berlaku, mendata kebutuhan peralatan atau barang, meninjau debit dan volume air yang dihasilkan, dan mempelajari kekurangan pompa hidram jika digunakan di wilayah perbukitan. Anggapan dasarnya kami ambil dari Barata dan Salimin 2021, di mana pompa hidram merupakan pompa air yang bekerja menggunakan hentakan air untuk menaikkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi secara otomatis dengan menggunakan energi hidrolik air yang berasal dari air itu sendiri karena adanya tinggi air jatuh yang digunakan untuk menekan katup pada pompa hidram dan mengakibatkan water hammer ketika air dihentikan secara tiba-tiba. Maka perubahan momentum massa fluida tersebut akan meningkatkan tekanan secara tiba-tiba pula. Untuk hipotesisnya, ada dua. Yang pertama, sistem pompa hidram dapat dirancang secara efektif. Dan yang kedua, tantangan teknis dalam penerapan pompa hidram di wilayah perbukitan dapat diatasi. Untuk metodenya, yaitu menggunakan metode eksperimen untuk merancang sistem pompa hidram ini. Bertujuan untuk menentukan rangkaian paling efektif dalam penyediaan air bersih di wilayah perbukitan dan melakukan melalui uji lapangan ataupun simulasi, memberikan data empiris akurat untuk menentukan konfigurasi sistem yang efisien. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan ada tiga, melalui tiga metode. Yang pertama, observasi lapangan, yaitu pengamatan langsung kondisi sumber air. Eh, Kemudian simulasi sistem melalui uji coba model pompa dengan variasi parameter. Yang ketiga yaitu studi literatur melalui penelusuran jurnal, laporan studi kasus terkait pompa hidram. Untuk sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab 3 perancangan sistem pompa hidram, dan bab 4 simpulan dan saran. Untuk bab 2 teori dasar pompa hidram, pengertian yang sudah dijelaskan tadi, saya ulang, yaitu pompa hidram adalah alat mekanis alternatif sederhana yang ramah lingkungan untuk memindahkan fluida. Pompa hidram bekerja tanpa bahan bakar ataupun listrik, tetapi dengan memanfaatkan energi dari aliran air yang jatuh. Pompa hidram bekerja dengan teknik momentum air untuk mendorong air ke tempat yang lebih tinggi sehingga cocok digunakan untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh listrik. Efisien, ef- Efektivitas pompa hidram dipengaruhi oleh berbagai parameter seperti ketinggian sumber air, diameter dan panjang pipa masuk, karakteristik katup buang, serta volume dan ketinggian pipa keluar. Dan fungsinya yaitu untuk menyediakan kebutuhan air, baik rumah tangga maupun pertanian untuk eh, masyarakat desa perbukitan, masyarakat yang berada di perbukitan. Untuk komponen utamanya yaitu ada 5: katup buang, katup hisap, tabung udara, pipa masuk dan pipa keluar seperti gambar di sebelah kanan. Untuk prinsip kerjanya, eh, mungkin saya akan menjelaskan tahap kerjanya. Pertama, air masuk, katup buang terbuka dan katup
tekan tertutup. Kemudian tekanannya meningkat karena katup buang tertutup dan katup tekan terbuka. Air masuk tabung kompresi, menekan udara dan air, katup tekan tertutup. Water hammer terjadi sehingga air keluar dari melalui pipa pengalir dan siklus berulang, sehingga air terdorong ke tempat yang lebih tinggi. Efisiensinya sekitar 1/3 debit air hasil dipompa berhasil dipompa ke atas, sisanya kembali ke saluran buang. Untuk keunggulannya yaitu dioperasikan tanpa listrik, lebih hemat energi, prinsip kerjanya sederhana, dapat diaplikasikan menggunakan barang bekas sehingga menerapkan prinsip 3R. Perawatannya tidak membutuhkan teknisi ahli. Untuk kelemahannya ada tiga, yaitu perawatan instalasinya harus secara rutin, penggunaan tergantung pada keadaan alam yang berubah-ubah, belum tentu dapat diaplikasikan pada semua sumber air karena adanya beberapa syarat utama dalam penggunaan. Aplikasi di wilayah perbukitan sudah ada aplikasi pompa hidran ini yaitu di Desa Gunung Ronggo di Malang berhasil memanfaatkan pompa hidran dengan debit awal 10 liter per menit menjadi 30 liter per menit dan bekerja 24 jam tanpa henti serta memiliki efisiensi 49%. Untuk bab 3 yaitu studi lokasi. Nah, lokasi yang kami ambil yaitu di Desa Saimusam, Dusun Menamunggas, Kecamatan Batang Serangan, yaitu sekitar 25 mdpl. Kemudian estimasi jumlah pengguna kami dapat dari website Desa Saimusam yaitu 70 jiwa dengan estimasi 18 sampai 25 kepala keluarga. Untuk estimasi kebutuhan harian dan tahunannya jika standar konsumsi eh, tiap orang yaitu 120 liter per hari, kebutuhan rumah tangganya akan dikalikan dan ditambah dengan kebutuhan pertanian, totalnya adalah 17,4 meter kubik per hari sehingga kapasitas pompa hidram yang harus dipenuhi jika 100% katupnya terbuka yaitu 228,96 meter kubik per hari. Untuk data awal dan parameter desainnya seperti di tabel berikut. Kemudian perhitungan pompa hidrannya tergantung berdasarkan persenan bukaan katup. Kemudian penentuan ukuran komponennya sebagai berikut. Estimasi biayanya adalah 237.000. Untuk analisis kelayakan teknisnya, perhitungan pompa hidram yang telah dilakukan menunjukkan debit masuk 0,06 meter kubik per sekon, menghasilkan debit keluar 0,04 sampai 0,0053 meter kubik per sekon. Ini tergantung bukaan katup yang seperti data sebelumnya dengan efisiensi sekitar 66,67 sampai 88,33%. Hal ini melampaui kisaran umum yaitu 40 sampai 70%. Dengan katup terbuka penuh, debit harian mencapai 458 meter kubik. Nilai tersebut jauh dari angka standar sehingga aliran dapat diatur untuk menghemat air dan memperpanjang umur sistem. Nah, ini adalah rancangan pompa hidram yang setelah dirancang, yang seperti gambar di sebelah kanan. Kemudian untuk simpulannya adalah sistem pompa hidram dapat berjalan secara efektif dengan memperhatikan persen bukaan katup pada pompa dan ketinggian pipa masuk. Angka efisiensi pompa tersebut menunjukkan kinerja pompa hidram efektif dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah perbukitan sehingga menunjang infrastruktur berkelanjutan. Untuk saran, perancangan ini masih perlu disempurnakan lebih lanjut, terutama di bagian uji coba secara langsung untuk memvalidasi hasil perhitungan teoritis dan menilai pengaruh lingkungan terhadap kinerja dari pompa hidran. Selain itu, perlu dibuat jadwal dan prosedur perawatan, khususnya pada bagian klep dan tabung tekanan. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.